Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Nurul Insani, NIM F2018-01046, kelas B1 Farmasi. Di sini saya kuliah tepatnya di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mandala Mulia Kendari, program S1 Farmasi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi tugas kimia medisinal. Di sini topik pembahasannya itu yang pertama pengembangan obat, dan yang kedua itu hubungan aktivitas obat, dan yang ketiga itu hubungan kuantitatif struktur aktivitas obat. Oke, langsung saja kita masuk pada topik pertama. Di topik pertama ini kita akan membahas tentang pengembangan obat. Untuk pengembangan obat sendiri di sini kita masuk pada rancangan obat baru, di mana selama beberapa ribu tahun itu manusia menggunakan tumbuh-tumbuhan atau ramuan untuk pengobatan berbagai macam penyakit. Jadi istilahnya itu kayak semacam turun-temurun dari nenek moyang. Nah, di sini baru pada abad ke-19 dilakukan upaya serius untuk mengisolasi atau memurnikan senyawa aktif yang terkandung dalam tumbuh-tumbuhan. Oke, selanjutnya kita masuk pada tahap pengembangan obat baru, di mana untuk tahapan pertama itu, yang pertama itu kita harus pengujian kimia pertama. Jadi di sini kita harus cari tahu dulu kira-kira senyawa kimia apa yang bisa kita selidiki. Nah, terus atau kita lakukan pengujian. Terus lagi yang kedua adalah penapisan farmakologi. Dari senyawa kimia yang kita dapat itu, kita bisa cari tahu kira-kira khasiatnya itu apa. Nah, terus untuk penyakit apa? Nah, dan abis itu kita lakukan yang namanya uji toksisitas akut. Kira-kira senyawa ini mengandung racun atau toksin atau tidak, kayak begitu. Nah, terus yang keempat itu studi percobaan farmakologi yang lebih luas. Nah, setelah kita lakukan studi percobaan farmakologi yang lebih luas, kita bisa lakukan dua pengujian. Yang pertama itu ada pengujian toksisitas kronik, dan yang kedua itu pengujian klinik. Jadi untuk uji klinik sendiri di sini kita lakukan pengujian pada manusia tersendiri. Jadi di sini menurut data dari MC Adhur pada tahun 2005, pengembangan obat baru dari rata-rata 5.000 sampai 10.000 senyawa kimia obat yang diselidiki itu setelah melalui beberapa penapisan. Jadi kalau kita mau menemukan obat baru, kita harus dulu lewati tahap-tahapnya. Oke, selanjutnya kita masuk pada pengembangan senyawa penuntun. Jadi di sini senyawa penuntun yang mempunyai aktivitas biologis tertentu dan menarik untuk digunakan itu sebagian bahan awal pengembangan obat baru. Jadi dia itu dikembangkan lebih lanjut dengan tujuan itu pengembangan substitusi. Nah, di sini untuk mendapatkan senyawa yang lebih poten, yang lebih spesifik, aman, dan efek samping minimal, dan tujuan perubahan spektrum aktivitas dan tujuan modulasi farmakokinetiknya. Nah, di sini kita bisa lihat pada pengembangan substitusi untuk mendapatkan senyawa yang lebih poten, yang lebih spesifik, aman, dan efek samping yang minimal. Contohnya di sini kayak semacam apa? Contohnya itu kayak pengembangan amfetamin. Amfetamin menjadi metamfetamin. Jadi di sini dia itu bisa berkhasiat sebagai perangsang sistem saraf pusat. Perangsang sistem saraf pusat 3 kali lebih poten. Jadi dari amfetamin dikembangkan menjadi metamfetamin. Selanjutnya kita masuk pada pengembangan meperidin atau petidin. Nah, di sini dia itu dikembangkan menjadi trimepiridin atau fentanin. Dia itu berkhasiat sebagai analgesik narkotika yang lebih poten. Terus selanjutnya itu pengubahan spektrum aktivasi. Jadi di sini contohnya itu kayak apa? Contohnya ini kayak semacam mengubah senyawa agonis menjadi antagonis spesifik. Jadi untuk senyawa antagonis sendiri di sini contohnya itu kayak pirimidin, urasil sama timin. Jadi di sini dia itu seperti 5-fluorouracil, terus lagi tegafur, terus lagi
fluoxuridin dan sitarabin. Jadi untuk ini merupakan senyawa antimetabolit yang digunakan sebagai obat anti kanker. Jadi yang ketiga itu adalah modulasi farmakokinetik. Untuk modulasi farmakokinetik di sini dia itu adalah untuk mengatur ketersediaan biologis dari fisiologi senyawa bioaktif dengan melakukan modifikasi molekul. Jadi untuk modifikasi molekulnya itu yang pertama itu modulasi hubungan dosis dengan efeknya. Jadi yaitu untuk mengatur hubungan antara dosis obat dengan kadar dalam jaringan target sehingga terjadi perubahan potensi obat. Sementara untuk yang kedua, modulasi hubungan waktu dengan kadar obat. Jadi di sini itu dengan membuat sediaan depot atau sediaan lepas lambat bila didinginkan efeknya obat yang lebih lama, atau dibuat sediaan intravena bila diinginkan efek obatnya lebih cepat. Terus yang ketiga itu adalah modulasi distribusi obat. Jadi ada berbagai kompartemen, misalnya itu obat yang dibuat dari hidrofilik kuat sehingga tidak dapat menembus membran biologis. Jadi tertentu dan efeknya pada kompartemennya itu jadi begini. Efektivitas pada kompartemennya itu tertentu begitu. Terus proses pengembangan obat secara konvensional. Jadi untuk proses pengembangan obat secara konvensional ini dia itu dapat dibagi berdasarkan perubahan struktur dan sifat fisika kimia obat. Contohnya itu kayak apa? Yaitu pembuatan seri secara homolog, yaitu pengubahan jenis kedudukan substituen pada rantai samping. Terus yang ketiga itu mengganti bagian yang kurang penting dan mempertahankan fungsi yang ada. Dan yang keempat itu adalah konversi produk alami. Dan yang kelima itu modifikasi atas dasar tetapan kimia fisika dari substituen. Dan yang keenam itu penggunaan prinsip isosterik. Dan yang ketujuh itu pemisahan campuran isomer. Yang ke-8 itu pengubahan senyawa kembar. Dan yang ke-9 itu modifikasi senyawa secara alami. Dan yang ke-10 itu transformasi mikroba. Oke, selanjutnya kita masuk pada hubungan struktur aktivitas obat. Di sini untuk aktivitas obat tersendiri di sini itu aktivitas senyawa bioaktif. Bioaktif ini disebabkan oleh interaksi antara molekul obat dengan bagian molekul dari objek biologis, yaitu reseptor spesifiknya. Di sini kita bisa lihat pada fase pertama. Fase pertama itu bentuk sediaan obat. Contoh bentuk sediaan obat itu kayak semacam kapsul, tablet, pil, terus lagi intravena, injeksi, dan lain-lain. Dia itu mempunyai senyawa aktif. Dari senyawa aktif obat itu larut. Habis senyawa aktifnya itu masuk pada kelarutan dispersi molekul. Setelah masuk dalam dispersi molekul, langsung masuk pada fase yang kedua atau tahapan yang kedua, yaitu yang namanya absorpsi. Di mana untuk absorpsi di sini itu untuk ketersediaan farmasetika saluran cerna itu untuk lambung itu pH-nya sampai antara 1 sampai 3. Sementara untuk usus dia itu pH-nya 5 sampai 8. Sementara untuk cairan darah itu pH-nya 7,4. Jadi untuk masuk dalam proses absorpsinya itu masuk dalam kategori ketersediaan biologik. Di sini pada fase kita langsung masuk pada fase 3. Jadi untuk fase 3 di sini kita masuk pada distribusi, terus lagi metabolisme di hati dan ekskresinya. Di sini untuk ekskresi, setelah di distribusi, metabolisme sama ekskresi, kita akan mendapatkan yang namanya kadar senyawa aktif. Ya, masuk dalam fase 4, di mana interaksi obat dengan reseptor. Jadi obat akan bertemu dengan reseptornya. Di sini ketika sudah bertemu dengan reseptor, dia akan menerima yang namanya rangsangan, dan itu masuk ke dalam tahap yang kelima. Di tahap yang kelima ini akan ada yang namanya respon efek. Setelah mendapatkan respon efek, itu akan menimbulkan yang namanya efek. Di sini menimbulkan yang namanya efek, bisa dibilang yang namanya efek penyembuhan atau efek yang namanya efek terapeutik. Jadi ini yang namanya skema aktivitas obat menurut Aris tahun 1971. Jadi untuk aktivitas obat itu juga berbeda-beda. Jadi yang pertama itu ada aktivitas pada fase farmakokinetik. Terus yang kedua ada yang namanya aktivitas yang terjadi pada proses farmakokinetik lingkungan. Terus yang ketiga itu ada
aktivitas oleh induksi dari efek. Terus lagi yang keempat itu ada afinitas dan aktivitas intrinsiknya. Terus lagi yang kelima itu ada yang namanya aktivitas pada percobaan in vivo dan in vitro. Dan yang keenam itu ada yang namanya aktivitas dari senyawa multipoten. Dan yang ketujuh itu yang terakhir ini masuk dalam efek terapeutik dan efek samping pada obat yang dilakukan pengujian. Aslinya kita masuk dalam hubungan struktur aktivitasnya. Jadi untuk aktivitas biologis suatu obat itu diperoleh setelah terjadi interaksi senyawa dengan molekul spesifik. Jadi dari dalam objek biologis. Jadi untuk interaksi tersebut ditunjang dengan spesifitas sifat kimia, fisika senyawa yang tinggi. Aktivitas obat berhubungan dengan sifat kimia fisika obat dan merupakan fungsi dari struktur molekul obat. Jadi untuk fungsi struktur kimia dan aktivitas biologis yang tidak baik itu dapat disebabkan oleh kurang baiknya metode penelitian yang digunakan. Jadi yang pertama itu ada tiga faktor. Yang pertama itu faktor yang kurang mendukung hubungan struktur dan aktivitasnya. Dan yang kedua itu ada faktor yang mendukung hubungan struktur dan aktivitasnya. Dan yang ketiga adalah hubungan struktur aktivitas yang sebenarnya. Oke, selanjutnya kita masuk pada topik yang ketiga, yaitu hubungan kuantitatif struktur aktivitasnya. Jadi untuk hubungan kuantitatif struktur aktivitasnya di sini kita masuk dalam pendekatan HKSA, Free Wilson. Jadi untuk Free dan Wilson pada tahun 1964 yaitu mengembangkan suatu konsep hubungan struktur dan aktivitas biologis obat yang dinamakan model Donov atau model matematika Free Wilson. Mereka mengemukakan bahwa respon biologis merupakan sumbangan aktivitas dari gugus-gugus substituen terhadap aktivitas biologi senyawa induk yang. Selanjutnya kita masuk pada pendekatan HKSH Hans. Jadi untuk Hans sendiri di sini pada tahun 1963 dia itu mengemukakan suatu konsep bahwa hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologisnya atau log 1 garing C itu suatu turunan senyawa yang dapat dinyatakan secara kuantitatif melalui parameter-parameter sifat kimia fisika dari substituen, yaitu parameter hidrofobik, elektronik, dengan sterik. Jadi model pendekatan ini disebut dengan model hubungan energi bebas linear atau linear free energy relationship atau pendekatan ekstratermodinamik. Oke, selanjutnya kita masuk dalam parameter sifat kimia fisika dalam KSH model Hans. Jadi untuk parameter sifat kimia fisika yang sering digunakan dalam KSH model Hans itu adalah parameter hidrofobik, terus lagi yang kedua ada elektronik sama sterik. Jadi untuk parameter hidrofobik, dia ini parameter hidrofobik atau lipofilik yang sering digunakan dalam KSH antara lain koefisien partisi, terus lagi yang kedua tetapan Hans, Fujita, terus lagi yang ketiga tetapan fragmentasi, terus lagi yang keempat tetapan kromatografi, dan yang kelima adalah tetapan distribusi. Terus langsung masuk pada parameter elektronik. Jadi untuk parameter elektronik sendiri di sini itu ada 3 jenis sifat elektronik yang digunakan dalam HKSA. Modelnya itu adalah LPR Hans, yaitu yang pertama itu pengaruh berbagai substituen terhadap reaktivitas bagian molekul yang tidak mengalami perubahan. Terus lagi yang kedua ada sifat elektronik yang berkaitan dengan ketetapan dari ionisasi dari pKa. Terus lagi dan berhubungan dengan bentuk dengan teriokan dan tak teriokan dari suatu senyawa pada pH yang tertentu. Dan yang terakhir adalah sifat oksidasi, reduksi atau reaktivitas senyawa. Oke, selanjutnya kita masuk pada tahapan elektronik yang sering digunakan dalam hubungan struktur dan aktivitas adalah yang pertama itu adalah tetapan elektronik Hammett, terus yang kedua adalah tetapan Carton, terus yang ketiga adalah tetapan Taft, terus yang keempat adalah tetapan F dan R Swine-Lupton, dan yang kelima adalah tetapan elektronik lain. Oke, selanjutnya kita masuk pada parameter sterik. Jadi untuk parameter sterik
ini adalah substituen dapat diukur berdasarkan sifat meruam gugus-gugus dan efek pada kotak obat dengan sisi reseptor yang berdekatan. Jadi itu yang pertama ada refraksi molar, ada parakor, ada tetapan steric Clave, terus lagi yang keempat ada tetapan steric Hancock, terus lagi yang kelima ada tetapan dimensi van der Waal, terus yang keenam ada tetapan steric Carton, terus lagi yang ketujuh ada tetapan sterimol Verloop. Ini adalah contoh HKSH model Hans. Ini adalah beberapa contoh hubungan struktur aktivitas model LVR Hans. Jadi model hubungan linear antar aktivitas biologis dengan log P bisa dilihat pada slide. Terus lagi yang kedua ada hubungan nonlinear antara aktivitas biologis dengan log P. Pada kesempatan kali ini mengenai tentang materi pengembangan obat, mengenai tentang hubungan struktur aktivitasnya, terus lagi yang terakhir kami tentang hubungan kuantitatif struktur aktivitasnya. Apabila ada yang tidak dimengerti atau ada kata-kata yang kurang dipahami, mohon maaf karena saya juga masih banyak belajar. Selebihnya mohon dimaklumi. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.